Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, jumpa lagi dengan saya Fahmi selaku host pada acara Nusantara Talks. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya jiwa kepramukaan dalam membentuk karakter mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini tema yang cukup menarik sekali berkaitan dengan bagaimana pembentukan karakter dan juga bagaimana kita melihat kondisi kekinian tentang pendidikan dan juga bagaimana membangun karakter yang cukup barangkali mungkin cukup tantangannya cukup berbeda ya. Jadi saat ini setiap zaman saya kira memiliki berbagai macam kondisi, terutama bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ya kepada anak didik, terutama dalam konteks ini adalah pada mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang cukup spesial ya, dan beliau ini cukup konsen di bidang kepramukaan, kemudian juga kesakaan ya, saka bakti usada juga, dan juga seorang dosen, dan saya kira cukup paham dan malang melintang di dunia kepramukaan. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Budi Raharjo. Selamat datang Pak Budi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amin. Iya, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk nanti ngobrol santai ya, kita ngobrol santai berkaitan dengan bagaimana pentingnya jiwa kepramukaan ini. Jadi kalau kita melihat saat ini memang ini merupakan era digital yang luar biasa. Hampir semua kegiatan yang akan kita lakukan ya, dari kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, semuanya berkaitan dengan digital. Dan kalau kita lihat era disruption ini mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu berbeda, sangat berbeda sekali. Mulai dari bagaimana kebiasaan mahasiswa, kebiasaan para muda-mudi dalam bagaimana pendekatan dalam belajar, kemudian pendekatan dalam sosial, dan juga pendekatan dalam mereka berkomunikasi dengan teman sejawat ataupun juga dengan pendidik dan seterusnya. Nah, ini mungkin pertama-tama kami ingin tahu dulu ini Bobo. Saat ini aktivitas Pak Budi berkaitan dengan kepramukaan dan berbagai hal berkaitan dengan ini apa saja Bobo? Kalau tidak salah dulu pernah ini ya di Kuarcap juga ini. Oh iya. Terima kasih Pak Fahmi. Bagaimana? Sehat ya Pak Fahmi? Ya, alhamdulillah. Kalau jam segini di Turki jam berapa ya? Selisih 4 jam ya Bu. Jadi 4 jam ya. ya, lebih lambat daripada di Indonesia. Begitu. Baik, Pak Fahmi, kami memang pernah ya diamanahi untuk sebagai sekretaris Gerakan Pramuka di Kabupaten Sukoharjo pada waktu itu, dan terakhir tahun 2015 kalau tidak salah. 2 periode kami, yang dulu sebagai wakil bendara, kemudian akhir sebagai sekretaris 1. Ya, kalau ngomong-ngomong soal pramuka itu bagi kami ya suatu yang sangat melekat di hati ya. Jadi saya adalah pramuka, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka, sekalipun saya sudah tidak berkecimpung langsung di kepengurusan ini, tapi jiwa kita masih di pramuka gitu ya. Sehingga ketika kami kemudian bergabung dengan teman-teman di FKMIK, kita berusaha untuk bagaimana agar pramuka ini tumbuh dan berkembang di tempat saya berada. Jadi dimanapun kami berada, saya ingin sekali pramuka itu berkembang sehingga bisa kita sebagai aktivitas yang perlu
dipertahankan gitu, dipertahankan dan justru dikembang luaskan begitu. Iya. Nah, luar biasa sekali ya, bahwa Pak Budi ini memang kalau melihat rekam jejaknya, setiap tempat selalu mempropori gerakan-gerakan pramuka, baik di Kabupaten Sukoharjo ya Bu ya. Jadi sampai juga terkenal sebagai Kabupaten Pramuka. Jadi beliau juga concern di pramukaan, kemudian juga ketika menjadi seorang dosen di FKMIK Univet juga beliau juga concern juga dalam gerakan kepramukaan yang memang tentunya yang lebih spesifik ke kesehatan ya Bu, yang Saka Bakti Wisata. Baik Bu, kita awali dulu. Kita ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu bahwa bagaimana sebenarnya kondisi gerakan kepramukaan di era-era saat ini. Kira-kira bagaimana sih kondisi kepramukaan di tengah-tengah era disruption dan juga segala hal berkaitan dengan digital dan seterusnya. Yang tentunya pasti berbeda dengan masa-masa dulu ya, kepramukaan masa dulu dan sekarang. Nah, kira-kira seperti apa Bobo? Baik ya. Jadi menurut saya pramuka itu tidak akan lapuk dari apa namanya matahari ya. Artinya di situasi apapun juga pramuka itu bisa menyesuaikan begitu. Sehingga kalau ditanyakan perbedaan itu saya pikir hanya sedikit sekali Bapak ini ya mungkin di era digital ini, tapi perbedaan itu juga diikuti oleh pramuka. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kondisi gerakan pramuka saat ini, memang berbeda dengan waktu dulu ya. Waktu dulu itu kan pramuka itu diatur dalam suatu peraturan presiden, ya, peraturan presiden. Tetapi ketika sejak tahun 2010 ya, kemudian lahir Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka, ini sangat berbeda sekali. Ya, perbedaannya ada pada ini Bapak nih. Kalau dulu pramuka itu seakan-akan berdiri kegiatan ekstrakurikuler berdiri sendiri, kemudian campur tangan daripada stakeholder artinya pemerintah ini sekedar membimbing gitu. Ya. Tetapi saya ingat betul ketika itu sosialisasi Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka di UNES ya, di UNES Semarang, yang waktu itu Menteri Pemudanya yang kemudian Warnasnya adalah Kak Andi Mararangeng. Itu nampak sekali perbedaannya yang disampaikan, khususnya dalam peraturan ataupun dalam tata urutan daripada kegiatan di pramuka itu sendiri. Yang paling jelas bahwa aturan-aturan yang ada di peraturan presiden itu kemudian diperbarui, dikembangkan ya. Ya, pada pasal 4 di undang-undang itu bahwa gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka ya, agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, ya, berakhlak, ya, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki cakapan hidup dan sebenarnya pokoknya luar biasa tujuan itu. Nah, yang paling kelihatan sekali mendapat dukungan dari pemerintah itu di undang-undang yang baru itu pemerintah ini mempunyai tugas dan wewenang. Halo. Oke, terima kasih ya. Jadi pemerintah tuh khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini diatur dengan tegas dalam undang-undang. Ini yang pertama di pasal 36 ya. Itu menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Satulah kemudian mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Ya, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk membimbing, mendukung,
dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan, sustainable ya, dan berkesinambungan. Nah, yang penting lagi Kak Fahmi, bahwa saat itu juga ada penekanan yang luar biasa, bahkan saya ingat sekali itu disampaikan oleh himbauan Pak Wakil Presiden, pemerintah dan pemerintah daerah ini ada kewajiban untuk membantu kesediaan tenaga dan dana, ya, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Dan ini yang menarik untuk kita lihat Kak Fahmi. Karena apa? Karena segala sesuatu tanpa dana tidak akan berjalan. Nah, pada waktu sebelumnya dana itu namanya kalau dalam bahasanya ngendelke iuran pramuka dan sumbangan-sumbangan yang dari orang lain yang sah gitu. Tetapi ya di pramuka itu seperti itu. Tapi pramuka sudah terdidik untuk berbuat seperti itu. Tapi lebih akan mendapatkan suntikan semacam seperti itu ketika ada undang-undang baru. Karena kemudian dari pemerintah pusat, ya, kemudian daerah provinsi dan kabupaten kemudian menganggarkan dalam anggarannya mengalokasikan anggaran untuk gerakan pramuka. Ini yang luar biasa. Nah, saya punya pengalaman Kak Fahmi, undang-undang ini kemudian setelah disosialisasikan, kebetulan Kabupaten Sukoharjo pada waktu itu welcome sekali ya, welcome sekali. Kemudian kita dengan rekan-rekan semuanya berpikir bagaimana kalau kita jadikan Sukoharjo ini sebagai Kabupaten Pramuka kan gitu. Tadi disampaikan oleh Kak Fahmi seperti itu. Nah, itu jadi mulai maju lagi ya. Yang mulai maju lagi bupati pada waktu itu sebagai ketua majelis ya membimbing di kabupaten menginstrukan ya, menginstrukan untuk setelah kita berpikir untuk ada Kabupaten Pramuka, kemudian ada semacam petunjuk penyelenggaraan Pakan Pramuka ya, dikenakan setiap hari Jumat bagi institusi pendidikan termasuk di universitas dan sekolah sampai dengan di TK sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian juga bagi PNS. Di seluruh PNS yang di Kabupaten Sukoharjo, jadi setiap tanggal 14 menggunakan ya, kalau dulu SKPD sekarang OPD ya. Itu menggunakan pramuka. Nah, ini luar biasa yang menurut saya kemajuan yang berbedaan dengan yang tempo dulu. Waktu kami pertama tahun sebelumnya masih sebagai pembantu bendara, pada waktu itu yang jadi bendaranya adalah istri bupati pada waktu itu. Kemudian setelah ada undang-undang itu luar biasa. Ya, tentu saja Kak Fahmi sebagai insan pramuka, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada pemerintah daerah pada waktu itu dan sekarang juga ya yang sudah memiliki prakarsa untuk menjadikan Sukoharjo sebagai Kabupaten Pramuka ya, dan juga kreativitas yang tinggi sehingga pada waktu itu Pemda Sukoharjo itu bersedia menerima sebagai tamu, sebagai ajang untuk kegiatan pramuka bakti wisata tingkat nasional pada waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu kemudian FKM, pada waktu belum FKM IK, Pak Fahmi, ini terpanggil untuk memberikan kursus latih pada waktu itu. Kita kebingungan mau dibikin apa gitu ya. Yang penting ada satu kegiatan. Ya, itu perbedaan seperti itu. Dan secara berkesinambungan begitu. Nah, begini Pak. Jadi menurut saya gerakan pramuka itu tetap penting dan akan semakin penting di masa depan. Oleh karena itu kita perlu untuk merasa ikut bertanggung jawab gitu ya, memajukan secara bersama-sama. Nah, saya informasikan juga kepada Kak Fahmi bahwa baru sebulan yang lalu karena adanya juknis yang baru dari Kuarnas,
FKM IK ini telah mengubah ya nama gugus latih menjadi pangkalan FKM IK. Nah, ini satu yang menggembirakan. Itu Kak kami kira-kira kalau diminta untuk bercerita tentang pramuka sekarang hebat, saya katakan hebat. Dan antusias bagi mahasiswa yang belakangan ini luar biasa, ya. Diharapkan nanti setiap mahasiswa baru yang masuk di FKM IK ini memiliki jiwa pramuka yang harus terpupuk dengan sempurna. Gitu Kak. Awal ya. Baik, luar biasa sekali kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan oleh Kak Budi, bahwa kalau kita melihat memang dari tahun ke tahun, kalau dilihat dari aturan dan juga bagaimana rule dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, memang ada perkembangan ya, ada perkembangan dan juga ada dukungan, baik itu dukungan berkaitan dengan legal policy, kemudian dukungan berkaitan dengan pendanaan serta kebijakan-kebijakan terkait khusus yang memang ada di setiap daerah. Mungkin ini tadi Kak Budi, kalau berkaitan dengan bagaimana support dari pemerintah daerah di pendidikan, artinya berarti itu di seluruh level nih, baik itu level terkecil sekolah dasar sampai dengan juga level paling tinggi universitas nih. Jadi, nah kita kembali ke ini berkaitan dengan bagaimana kalau kita spesifik ke pentingnya, artinya ini menjadi sebuah pendidikan yang penting, jadi memupuk karakter dari mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi yang mungkin menjadi hal yang perlu kita garis bawahi juga, apalagi panjenengan itu sudah banyak ini ya, sudah melalui berbagai macam generasi dan zaman, dan tiga generasi Kakak. Bagaimana perbedaan yang cukup mencolok nih, dan juga tantangan-tantangan yang membedakan generasi pramuka yang beberapa waktu yang lalu dengan generasi pramuka yang sekarang. Tentunya kan pendekatannya pasti juga berbeda. Dan juga bagaimana meningkatkan giroh dan juga semangat dari para mahasiswa dalam ini nih, menganggap bahwa pramuka itu asik dan juga menarik. Kira-kira seperti apa? Baik, atau dengan kata lain seberapa penting ya pramuka memberikan dampak positif kepada karakter mahasiswa sekarang, begitu ya barangkali kayak ya. Begini, kalau semangat hampir tidak ada bedanya. Jadi mereka yang sudah memiliki jiwa pramuka itu semangatnya gak akan lapuk ya. Dari lahir ya, dari kita sebagai siaga, penggalang, penegak, pandega, ini semakin lama semakin menguji diri, menempa diri agar mereka lebih matang di kepramukaan. Karena apa? Karena manfaatnya itu luar biasa. Ya. Pengalaman yang sudah kita lihat berdasarkan survei yang ada Kak kami. Teman-teman yang dididik dari pramuka sejak kecil, ini ketika dewasa itu lain, beda sekali. Jadi seperti apa namanya, Pak ketahui bahwa kami juga ada semacam tugas untuk mengampu pendidikan yang dengan moral ya. Ini memang nampak sekali mahasiswa-mahasiswa yang senang dengan pramuka dan yang tidak dengan senang dengan pramuka itu berbeda sekali sikapnya, gitu ya. Ini berbeda sekali. Ya, kembali kepada seberapa penting ya pramuka itu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Kak kami ketahui bahwa setiap universitas ya, di Indonesia ini, saya rasa hampir semuanya ya, itu ada yang namanya Racana. Ya. Racana itu adalah salah satu organisasi ya yang di mahasiswa itu mahasiswa ya
sebagai wadah untuk mengembangkan bakat-bakat dan minat kan, minat di bidang kepramukaan. Ya. Nah, ini ada strukturnya Kak Prami, dari pusat sampai daerah itu ada strukturnya. Ya, kalau di tingkat nasional mungkin Kak Prami pernah mendengar adanya WOSM ya. WOSM itu World Organization of the Scout Movement ya. Jadi organisasi gerakan pramuka sedunia internasional itu ada ya, tingkat nasional begitu ya. Nah, oleh karena itu maka agar bisa mengetahui betapa pentingnya ya, agar mempunyai dampak yang positif terhadap karakter mahasiswa ini, pembentukan karakter harus dimulai dari mahasiswa tingkat awal ya. Dari mencoba masuk mahasiswa tingkat awal itu harus sudah ada kegiatan yang berbau membentuk karakter. Ya. Ya. Kalau di kita memang sudah di kami di Uniped memang sudah ada yang namanya yang tadi gugus latih sudah ada, karena memang fakultas FFMK itu ada fakultas kesehatan gitu. Sebenarnya yang paling penting Kak Fani, bagaimana kita itu bisa merubah sikap mahasiswa ke depan. Nah, caranya perguruan tinggi ataupun gugus latih yang ada, pangkalan-pangkalan yang ada itu harus berbenah. Ya. Nah, berbenah dan kemudian untuk apa? Berbenah untuk sinergi. Ya. Nah, berbenah, bersinergi, berkonsentrasi ya untuk mengadakan perubahan sikap daripada mahasiswa. Ya. Nah, perubahan apa yang dapat kita lihat di dalam kegiatan pramuka ini? Yang pertama adanya perubahan cara berpikir. Ya. Nah, setelah kita bisa melihat perubahan cara berpikir, kita bisa melihat perubahan cara berperasaan. Ya, setelah berpikir dirubah, perasaan dirubah, kemudian kita bisa merubah cara berperilaku. Ya, berperilaku seperti apa? Seperti apa maksud saya? Ya, menuju mahasiswa yang amanah, ya. Mahasiswa yang kelak bermanfaat untuk nusa dan bangsa, untuk umat, dan mahasiswa yang berkarakter, kreatif, dan berkualitas. Ini penting sekali kalau kita lihat seberapa penting, Kak Fahmi. Nah, jadi kita harus bagaimana, Kak Fahmi? Kita harus bagaimana sebagai pramuka dewasa? Kan pramuka itu ada dewasa, pramuka itu ada dewasa muda. Yang kita itu sebagai generasi yang harus mewariskan kepada adik-adik kita. Jadi kita pertama harus merubah sikap. Tadi saya katakan. Ya. Nah, sebelum merubah sikap, kita tuh perlu mengubah perasaan. Sebelum mengubah perasaan, ya kita itu merubah kepercayaan dulu. Nah, sebelum mengubah kepercayaan, ya kita perlu mengubah pemikiran. Ya, sebelum mengubah pemikiran, kita mengubah imajinasi. Imajinasi kita berubah. Ya, sebelum mengubah imajinasi, ya kita perlu mengubah janji diri. Maka janji pramuka, Trisatya dan Dasar Dharma itu melekat dalam hati seorang pramuka. Nah, sebelum mengubah janji diri kita perlu mengubah potensi diri. Nah, potensi diri ini, Kak Fahmi, bisa diperoleh dari mana? Dari pramuka. Kalau kita mahasiswa, sejak semester awal itu harus sudah diciptakan nilai-nilai yang bisa mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Nah, kalau kita bicara secara simultan gitu, secara gitu Kak Fahmi,
mengubah potensi dengan cara apa gitu. Ya, di kepramukaan itu kan ada pendidikan yang namanya pendidikan orang dewasa dan pendidikan anak. Itu dibedakan antara siaga, penggalang, penegak, itu berbeda-beda. Ya, mengubah dengan potensi dengan cara apa? Sebenarnya secara simultan begitu. Ya, mengubah dengan cara pertama kita ingat ayat Allah. Ayat Allah yang Qur'aniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran yang ada di dalam Quran dan hadis sahih, ya, diantaranya hukum-hukum yang terpenting di sini adalah tauhid yang namanya kesaan Tuhan. Kemudian kita bicara soal akhlak, bicara soal keadilan, ini kita tanamkan pada mereka. Ini untuk yang agama Islam. Yang agama yang lain bisa saja sama. Saya rasa sama ya. Kita tanamkan dulu. Ya, ketika itu sudah bisa tertanam, kita juga berpikir dia sudah punya pemikiran yang luas. Kita dilanjutkan dengan membuat cara ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah ya, yang ada di jagat raya ini, di kosmos ini, ya. Yang terpenting di sini adalah hukum berpasang-pasangan kami itu tetap berlaku dan diajarkan di pramuka. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ya, ada jahat, ada jujur. Ini kita tanamkan kepada mereka sehingga benar-benar mereka tuh punya jiwa yang matang gitu, Kak Fahmi. Nah, ya itu gitu. Kira-kira seperti itu, Kak Fahmi. Kemudian Kak Budi, kalau melihat tadi saya tangkap bahwa memang bahwa pramuka ini memang kan dipupuk dari awal ya, sejak dini, lebih baik dibuat sejak dini. Kemudian juga bagaimana sebelum kita berbicara pembentukan karakter kepada peserta didik atau mahasiswa, maka si pelatihnya dulu harus merubah mindset atau cara berpikirnya. Jadi sebelum ada tindakan nyata, maka sebenarnya mindset, cara berpikir dan juga orientasi kita ke depan itu juga harus kita tanamkan. Intinya kalau tadi meminjam kalimat dari Kak Budi bahwa jiwa pramuka itu harus merasuk nih dalam diri masing-masing insan. Nah, kemudian ini Kak Budi, tantangannya ini bagaimana? Seberapa sulit sih memberikan pendidikan kepramukaan di tengah era seperti saat ini yang hampir semua mahasiswa itu memiliki kebebasan akses informasi dari segala penjuru. Kira-kira seperti apa? Baik, menarik nih, pertanyaan yang luar biasa, Kak Fahmi. Jadi begini, menurut Kak Budi ya, begini Kak Fahmi, kita kan sadar ya, bahwa mahasiswa itu punya sifat kritis yang pertama. Betul ya Kak Fahmi ya? Mahasiswa itu suka hal-hal yang menantang. Kita kan pernah jadi mahasiswa ya Kak Fahmi ya? Mahasiswa itu suka hal yang baru dan yang up to date. Ya, inilah yang di poin inilah. Kemudian bagaimana kita mengolah menjadi satu raw material untuk pendidikan, kita kembangkan di kemahasiswaan. Nah, kemudian yang lain kalau tidak salah, bahwa mahasiswa itu suka mencoba-coba dan suka pergaulan yang menyenangkan, gitu kan? Dan itu semua ada ya yang baru, iya betul. Nah, gini alhamdulillah bahwa apa yang ada di mahasiswa itu sebenarnya kalau kita mengkaji secara dalam itu sudah dimuat ya pola-pola bagaimana agar pramuka itu bisa mengakomodir ya dari keinginan mahasiswa itu bahkan mengakomodir dari keinginan anak TK, anak SMP, jadi anak siaga, anak penggalang, anak penegak, yang pandika itu sebenarnya sudah terakomodir oleh kegiatan pramuka ini. Satu contoh kecil. Jadi
Di undang-undang itu kalau nggak salah pasal 10 Kak Fahmi, itu kegiatan pramuka itu bermacam-macam dan sistem dan kegiatannya. Nah, yang jelas kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Apa sistem AMONG itu? AMONG itu kan dalam bahasa Jawa momong ya. Jadi AMONG itu sebagaimana kita seorang dewasa ngomong adiknya, anaknya gitu. Jadi sistem AMONG ini Kak Fahmi merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik adik-adik kita agar berjiwa merdeka. Ya, kan dimong merdeka. Agar berjiwa disiplin. Ya, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Jadi sifat mandiri, sifat merdeka, sifat kebebasan yang terpimpin maksudnya itu ditanamkan kepada mereka. Ini cara menghadapinya. Ya, begini, sistem AMONG sebagaimana saya sampaikan tadi Kak Kami, ini dilaksanakan dengan penerapan prinsip-prinsip ya. Prinsip apa? Prinsip leadership, prinsip kepemimpinan. Ya, dalam apa kita punya falsafah ya dari pujangga kita ing ngarsa sungkulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ya, itu maksudnya kan dilaksanakan di depan menjadi teladan, kakak depan. Jadi kalau sedang kita membina siaga ya penggalang itu menjadi teladannya. Kalau sedang kita menghina penggalang ya penegak itu menjadi teladannya gitu. Jadi di depan sebagai teladan, di tengah membangun kemauan, jadi mereka membangkitkan semangat daripada adik-adik itu, kemudian di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Nah inilah ruh daripada undang-undang itu memberikan motivasi agar pemerintah dan pemerintah daerah mengingat pentingnya pramuka ini memberikan pembiayaan dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Nah, ini semua ada di pramuka kan. Maka menariknya itu. Jadi ketika kita tuh tidak ikut pramuka rugi. Nah, dan ini kan juga di sistem pendidikan nasional kita termasuk jalur pendidikan non formal kan yang dipercaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dan membentuk kepribadian berakhlak mulia ya, berjiwa patriotik dan lain sebagainya ini apa? Sebaiknya memang dimasukkan dalam kurikulum perkuliahan nggak Fahmi? Ya, kalau tidak dimasukkan kurikulum perkuliahan nanti akan lari kemana-mana. Tapi kalau diikat dengan kurikulum perkuliahan nggak Fahmi, mereka akan apapun namanya ya, kalau di universitas ada namanya nilai kejuangan. Karena itu memang apa kejuangan ini mengambil dari visi daripada pendiri daripada Universitas Bangun Nusantara. Nilai kejuangan ini para veteran pejuang ya. Ini kita bangunkan. Bahwa insya Allah ketika itu kita tuh concern Kak Fahmi dari awal semester 1 kemudian akan berlanjut ya. Ini diberikan moral seperti ini, insya Allah anak-anak ini ketika nanti sudah lulus bekerja tidak canggung. Di masyarakat sudah tahu, menjadi pimpinan sudah bisa. Insya Allah. Kami lihat saja pemimpin-pemimpin yang awalnya orang-orang itu pramuka berbeda cara memimpinnya ya di semua jenjang lah ya sampai tingkat pusat ya. Kalau kita membaca autobiografi para pemimpin yang sukses itu dia kenal pramuka dari awalnya. Itulah yang kakak yakini. Maka sekalipun rambut sudah tua putih, ya sudah pensiun berapa tahun, tapi masih suka di pramuka. Itu Kak Fahmi, barangkali ada, mohon maaf ini terlalu bersemangat menyampaikan pendapat karena kecintaan saya kepada pramuka. Baik, luar biasa sekali ya Kak Budi ini meskipun semangatnya luar biasa nih. Jadi saya kira tidak kalah, bahkan mungkin lebih semangat daripada yang muda-muda nih. Jadi kalau saya tangkap tadi memang bahwa di dalam gerakan pramuka ini kan tidak hanya sekedar kita memberikan sebuah
pendidikan, nilai-nilai karakter saja. Tapi kalau saya tangkap tadi, setiap insan pramuka ini harus bisa menjadi rule, contohnya, rule utama, sehingga apa yang kita ajarkan itu ya tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana perbuatan yang kita lakukan, sehingga Ya, karakter itu benar-benar dapat merasuk ke dalam diri peserta didiknya, atau dalam hal ini insan-insan pramuka. Kemudian Kak iya begini Budi, Pak Fahmi. nih, Kak, gini Pak. Jadi begini Kak, sebentar Kak. Jadi kadang ada Pak Miyoto, orang yang belum tahu persis pramuka mengatakan ngapain bikin pramuka itu hanya tepuk-tepuk pramuka senang-senang nyanyi. ya, Enggak. Karena itu ini ya yang harus dihilangkan stigma ini, stigma buruk ini ya. Di pramuka itu dilatih apa saja. Anak-anak yang terjun pramuka dengan anak yang pramuka di sopan santun, di semangat, berbeda. Bukan tepuk-tepuk siang-siang, teman-teman kemudian anak yang lain harus terus kursuskan yang lain, harus yang lain. Jangan pramuka lah, itu hanya tepuk-tepuk, itu stigma salah. ya. Gimana? Ya, jadi ini menyambung ini Kak Budi. Jadi malah saya tertarik ingin menggali ya, supaya nanti para pemirsa juga paham. Kan identik memang tadi bahwa kalau saat di sekolah dulu identiknya dengan tepuk pramuka, jadi senang-senang, kemudian nyanyi dan seterusnya. Dan kalau saya lihat memang gerakan pramuka itu identik dengan gerakan yang asyik nih. Jadi sehingga tapi sebenarnya itu juga mengandung banyak nilai di situ, sehingga apa yang diajarkan itu biar bisa ditangkap dengan mudah. Nah, mungkin yang perlu juga pemirsa ketahui kira-kira Kak Budi, apa saja sih yang diajarkan di dalam kepramukaan ini? Baik itu kepramukaan yang sifatnya mungkin kalau di sekolah ada yang ekstrakurikuler, kemudian juga kepramukaan dalam konsep tadi yang seperti Kak Budi sampaikan dalam kurikulum, dalam pembelajaran. Kira-kira secara umum seperti apa Kak Iya, Budi? yang jelas seperti visi pramuka ya. Jadi apa yang dijadikan pramuka itu suatu saya sampai tidak sempat menyebutkan kebaikan kebaikan ya. Saya berikan contoh cara penghormatan ya, sopan santunnya. Ketika seorang berlatih, kemudian sedang berkumpul gitu dari Siagam, Penggalang, Lembaga, ketika ada orang yang harus dihormati datang, pembinanya, dia akan ucapkan selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang, penghormatan yang luar biasa. Sambutan. Jadi santun sekali ya. Ya, kemudian pendidikan akhlak sesuai dengan dasar dharma kita, sesuai dengan trisatya kita. Jadi orang kalau sudah memahami trisatya dan dasar dharma itu insya Allah senang dengan pramuka karena tidak akan lepas. Jangan sampai ada kekhawatiran pendidikan pramuka itu nanti tidak perlu agama salah. Ya salah. Karena dasarnya berketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan cocok sekali dengan Pancasila, melaksanakan Pancasila kakak, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai dapat apa sih, dapat dunia akhirat di pramuka itu kak, Luar Masya biasa Allah. Kak Budi. Luar biasa berikan dan dengan cara ngomong tadi senang-senang, tidak ada marah, tidak ada paksaan, ya tidak ada paksaan di pramuka, ya, tapi mengajak dengan apa namanya bukti nyata, artinya bagaimana hidup di pramuka itu akan begini dapat begini dan begini, semuanya dapat, jadi semuanya diajarkan lah, ya. Nah khusus di pramuka Batu Sada Kak Fahmi, Pak Fahmi ketahui kan bahwa di FKMIK ini adalah suatu fakultas kesehatan masyarakat yang berbeda atau domainnya adalah kesehatan. Nah, di situ apa manfaatnya? Kenapa orang FKIK harus juga masuk sebagai pramuka? Masalahnya apa? Bahwa di kesakaan di pramuka itu ada saka yang salah satunya adalah saka Batu Sada. Saka Batu Sada ini bergeraknya domainnya di bidang kesehatan. Harapannya adik-adik yang masuk di FKMIK nanti akan bisa menjadi kader-kader kesehatan luar biasa. Yakinlah, harus yakin bahwa pendidikan yang diberikan di nilai kejenjang 2 ini akan membekali mahasiswa ketika sudah masuk di dunia pekerjaan. Luar biasa, ya. Di sana akan kecuali apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen di bidang kesehatan, tentu ada namanya
krida-krida ya. Ada krida BABS, ada krida penyakit, ada krida apalagi ada 6 krida tuh ya. Itu kan semuanya diperdalam di situ. Jadi ketika masuk di situ nanti ada pembagian siapa yang masuk krida obat, siapa yang masuk krida BPS, ada ya penyakit, ada ya dan macam-macam gizi dan sebagainya, kita akan diperdalam. Sehingga ketika nanti keluar dari FKM sebagai sarjana SKM dan sarjana terapan, itu semuanya jalanlah lancar, tidak canggung. Masuk ke dinas sudah tahu adabnya, bagaimana komunikasi dengan orang luar ada diajarkan, bagaimana bersosialisasi diajarkan di sini, bagaimana kerja kelompok diajarkan di pramuka, bagaimana menghadapi masalah pemecahan masalah diajarkan di pramuka. Semuanya diajarkan, Kakak. Jadi saya heran kalau ada orang yang masuk pramuka tepuk-tepuk saja, Masya Allah nggak tahu pramuka lah gitu. Itu Kak Padahal Fahmi, begitu terima kasih. kompleks sekali ya yang Masya Allah, diajarkan. Masya Allah, Masya Allah ya. Nah, diajarkan semuanya. Ya, Budi. Artinya Itulah bahwa kira-kira. kalau kita lihat tidak hanya fokus pada apa namanya kegiatan-kegiatan yang mungkin dilihat sebagian saja oleh masyarakat kita ya. Jadi kalau Ya, kita hanya tangkap sekedar memang rebon gitu enggak? ya, atau mungkin sekedar api unggun di kantinnya itu kan Ya, tidak hanya seperti itu ya. Kalau kita lihat saya ah, masih ingat juga saat sekolah dulu kan selalu ada misal ada ujian kita untuk keahlian tertentu ya Pak Budi ya. Jadi ya, ada SKK, gitu. keahlian-keahlian Tangkapan, tertentu ya. Dan tangkapan. itu nanti kita Ya, mendapatkan apa namanya label ya. Jadi kita ya, sudah ahli dalam bidang apa dan seterusnya. Nah, ketika yang saya ya, tangkap tadi juga bahkan di level universitas nih, kalau tadi mengambil contoh di FKMIK Univet yang concern di bidang kesehatan itu juga ada spesifikasinya khususnya di Saka Bakti Wisata itu ada. ada gerida-gerida yang di situ tentunya kalau saya tangkap tadi berarti pramuka tidak hanya nanti sekedar pakai seragam terus pendidikan kemah tapi ketika lulus dia sudah disiapkan untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional juga. Nah, Ya, menyambung betul. lagi Iya, Kak Kak Fahmi. Budi, Iya, berarti gimana, Kak? pramuka itu kan tidak hanya sekedar pramuka umum saja ya. Nah, di setiap Iya, profesi itu ada saka-sakanya ya. iya, betul, betul. Jadi ada saka ya, kalau di pendidikan ada saka apa? Ada Aswa di Kantara, di kepolisian, ada Kartika Wira di tentara, kemudian ada saka wirabumi di pertanian, ada saka kencana di PLKB, semua itu dalam rangka mendalami itu Kakak. Jadi pramuka umum dulu dikuasai, setelah itu dia akan tertarik, mau ikut mana silahkan. Mau ikut ke Saka Basudata, mau ikut ke Saka Dirgantara, ya di Balai Terjun dan sebagainya, semuanya ada praktek-prakteknya, Kak. Ya, ada Saka Wirakartika, ya dan banyak sekali di Saka-sakanya. Di semua dinasnya ada sakanya. Inilah hebatnya Undang-Undang 20 tahun 2020, ya Undang-Undang tahun 2010 ya 12. Itu Kak. Sehingga harapan saya sebagai insan pramuka mudah-mudahan bisa membuka wawasan pentingnya pramuka itu untuk diikuti. Itu Kak kami. Nah, ini kita malah jadi tercerahkan artinya kalau kita dulu perspektif banyak orang saya kira ya Kak Budi ya bahwa pramuka itu selesai sampai sekolah gitu kan SMP SMA gitu kan ya selesai ini pramuka pakai seragam pramuka setiap hari Jumat Sabtu kalau nggak salah itu kan kemudian Iya, iya. kadang-kadang ekstrakurikuler pramuka diwajibkan dan seterusnya itu sudah selesai ya sudah ternyata kita dapat informasi bahwa Tidak. setiap itu sampai sampai jenjang tertinggi dan setiap profesi itu memiliki saka-saka sendiri artinya pramuka umum kita pelajari tapi yang tidak kalah penting juga bahwa dalam profesi-profesi tersebut juga kita dilatih terkait kepramukaan ya Kak Budi ya supaya memantapkan gitu kan Iya, memantapkan iya, profesi yang sedang kita jalani gitu. iya.
Bahkan tidak saja Kak Fahmi, setelah pensiun juga ada wadahnya, wadah panitia pramuka purna. Jadi pramuka tidak ada habisnya, pensiun ada. Panjang Jadi hayat. begini, sepanjang hayat. Tadi Kak Fahmi sampaikan kita ingat api unggun Kak Fahmi. Ketika kita melakukan ke api unggun, kita bisa introspeksi. Mesti akan ada renungan. Di mana renungan itu akan respect kita. Jadi kita akan introspeksi apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan disampaikan di renungan itu. Ini sampai ke hati, penanaman ke jiwa benar. Tidak hanya sekedar masuk telinga kanan keluar kiri, enggak. Coba lihat teman-teman yang punya jiwa pramuka. Disiplin, Kak. Dan sampai tua pun masih ada wadahnya. Wadah purna pramuka itu ada. Jadi tidak sekedar selesai enggak. Iya, Pak Ming. Jadi menarik sekali nih yang saya tangkap, artinya benar-benar pramuka ini selain mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga banyak hal yang berkaitan dengan tadi jiwa nasionalisme juga Kak Budi. Iya. Artinya berarti pramuka itu belajar sampai akhir hayat Kak Budi. Iya, Saya iya, tangkap Kak. seperti Belajarkan, itu. ya, diajarkan bagaimana Pak Sudirman, Jenderal Sudirman itu bergerilya aja ada di situ, Kak. Cara-cara sudah ada, Kak, di pramuka, Kak. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali dan tidak bisa diungkapkan hanya sekedar 1, 2, 3 jam atau berhari-hari nih Kak Budi. Betul, Sangat betul, kompleks betul, sekali Kak dan Fahmi. Dan asik kalau sudah ngobrol ini. Asik. iya. Kalau dulu kita bagi kami Kak Fahmi, jadi yang dulu ada namanya Kojar Sena ya, waktu kecil di SM itu ada pramuka Kojar Sena dan sebagainya, tapi itu kan lagi pramuka tetap pramuka gitu ya. Pramuka itu satu pramuka untuk Indonesia. Luar biasa. Satu Indonesia untuk pramuka. Jadi di tengah-tengah krisis yang melanda kita saat ini Kak Budi nih. Artinya Kak Fahmi, panjang lagi Kak Fahmi. Penting itu. Panjang lagi Kak Fahmi. Setiap ada event-event di mana itu bangsa sedang ada masalah, pramuka hadir. Ya, kemarin pandemi, pramuka kita hadir Kak Fahmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, diajarkan untuk itu berbakti. Kemudian kita Kak kami bahkan Kak Fahmi juga pernah terlibat itu. Ketika pandemi kita bisa setiap event apa saja negara itu memerlukan bantuan pramuka gitu ya. Pramuka pasti hadir. Setiap Hari Raya Idul Fitri, pramuka hadir di jalan kan untuk mengatur lalu lintas. Bayangkan itu pentingnya pramuka, gitu Kak. Oke sekali. Jadi yang kita tangkap berarti bahwa pramuka tidak hanya sekedar belajar nih Kak Budi ya, tapi juga mengabdi untuk bangsa dan negara. Iya. Jadi saya kira ini sangat menarik sekali dan mungkin diskusi ini bukan akhir nih Kak Budi ya. Barangkali nanti bisa jadi sebuah pembahasan yang bisa meluas lagi dan siapa tahu nanti dengan apa yang Kak Budi sampaikan ini banyak yang semakin tertarik, terutama para orang tua yang menanamkan dan juga bagaimana kan biasanya kayak gitu kan berawal dari rumah dan keluarga ya Budi ya, menanamkan mindset kepada anak-anak didik tentang pramuka itu yang seperti apa gitu, tidak hanya sekedar kita ikut kegiatan saja. Jadi kemandiriannya itu juga penting, luar biasa sekali apalagi di tengah saat ini memang jiwa-jiwa kemandirian kemudian juga bagaimana karakternya serta jiwa nasionalisme dan bagaimana jiwa mengabdi kita terhadap masyarakat dan juga bangsa ini juga menjadi hal yang cukup diperlukan ya Budi. Diperlukan. Ya Budi, mungkin ini karena keterbatasan waktu ya Kak Budi ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup Kak Budi bisa menyampaikan closing statement dan juga pesan-pesan khusus kepada para mahasiswa dan juga remaja-remaja kita, pada anak bangsa kita terkait bagaimana pendidikan kepramukaan ini. Iya. Begini Kak, salam pramuka. Salam. Jadi hati, pikiran itu seperti parasit Kak Fahmi. Ya. Parasit itu akan terbuka ya karena kalau sudah
hati kita itu akan terbuka dan berfungsi hanya saat terbuka. Nah, ketika kita sudah bisa membuka diri kita seperti yang kami contohkan tadi, maka kita akan punya wawasan banyak, ya, akan banyak. Oleh karena itu, cintailah pramuka, ya, amalkan dasar dharma dan Trisatya, ya, dan satu pramuka, satu Indonesia. Itu saja Kak Fahmi, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Yang saya tangkap terakhir tadi pesan dari Kak Budi bahwa kita harus terutama buka diri, buka mindsetnya, bahwa misalnya ketika kita sudah berpikir secara luas, jiwa kecintaan terhadap pramuka itu juga akan tumbuh. Dan tadi pesan terakhir yang tidak kalah penting sekali bahwa satu pramuka untuk Indonesia. Pramuka akan selalu hadir untuk mengabdi kepada negeri. Baik, Siap. saya kira itu mungkin. Terima kasih Kak Budi sudah berbagi sharing dengan kami yang muda-muda ini, dan juga supaya menjadi sebuah sarana inspirasi bagi kami ke depan bahwa memang pramuka itu sangat penting sekali, dan juga belajar dan mengabdi seorang pramuka itu sampai akhir hayat. Jadi tidak berhenti sampai dengan sekolah saja, tapi sampai dengan akhir hayat. Baik, saya kira itu. Salam Pak kami, selamat, terima kasih. Ilmunya dari Turki dibagikan di adik-adik pramuka yang ada di FKMIK. Siap, insya Allah doakan saja juga semoga cepat lulus. Amin, 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 amin. Baik, saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara membawakan acara selama talkshow ini berlangsung, dan terima kasih juga Kak Budi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di undangan kami. Kita coba lagi dalam acara talkshow di seri-seri berikutnya yang insya Allah akan menghadirkan para narasumber yang juga tidak kalah hebat dan juga tema-tema yang menarik. Saya akhiri karena saya ini sudah tadi pencerahan dari Kak Budi, dan juga sepertinya virus-virus pramuka sudah mulai merasuk Kak Budi. Saya akhiri dengan salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.